Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana, NIM 1A1-19017, kelas IPPA 2019. Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu-Oleo. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembuatan protein sel tunggal menggunakan limbah cair tahu. Langsung saja. Protein sel tunggal merupakan produk biomasa berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroba. Mikroba penghasil protein sel tunggal umumnya tumbuh pada limbah yang memiliki unsur karbon dan nitrogen yang biasanya terdapat dalam limbah hasil industri. Komponen utama protein sel tunggal adalah asam amino dan mineral. Protein sel tunggal dapat digunakan sebagai pengganti protein dari sumber konvensional seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan. Selain itu, protein sel tunggal dapat menghasilkan makanan yang sangat bergizi yang disebut sebagai mikroprotein. Substrat protein sel tunggal. Limbah cair industri pangan, terutama dari industri tahu, mengandung bahan organik yang tinggi. Apabila dibuang ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu, akan menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan. Limbah cair tahu dan ampas tahu juga mengandung protein lemak, vitamin dan mineral Ca, Mg, Fe, sehingga berpotensi mengandung medium pertumbuhan mikroorganisme. Bahan-bahan yang terdapat dalam limbah cair tahu antara lain protein 40-60%, karbohidrat 25-50%, dan lemak 10%. Limbah cair tahu dapat dimanfaatkan lebih lanjut sebagai substrat pertumbuhan mikroba seperti dalam pembuatan produk protein sel tunggal. Pembuatan protein sel tunggal menggunakan limbah cair tahu salah satunya dimungkinkan bisa menggunakan kultur dari Rhizopus oryzae yang termaksud dalam golongan kapang. Diketahui Rhizopus oryzae dapat mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Selain itu, jamur ini juga mampu menghasilkan protease. Maka dari itu, peneliti mengharapkan kapang tersebut dapat memberikan keuntungan terhadap lingkungan dengan hasil optimal dalam memproduksi protein sel tunggal. Bahan yang digunakan yaitu aquades, gula pasir atau sukrosa, biakan murni jamur Rhizopus oryzae, 0,1% KH2PO, 4,3 H2O, selenium, asam sulfat pekat, NaOH 5%, indikator metil merah, asam klorida 0,100 N, medium potato dextrose agar atau PDA. Cara kerja, pembuatan medium dari limbah cair tahu. 1 liter sampel limbah cair tahu disaring dan dimasukkan ke dalam beaker, kemudian dipasteurisasi dengan cara limbah dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian didinginkan dalam lemari es selama 30 menit dan dibiarkan pada suhu kamar 23 derajat Celcius selama 24 jam. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali. Limbah cair tahu yang telah dipasteurisasi kemudian ditambahkan KH2PO 4,3 H2O 0,1% dan gula pasir 2%, lalu diatur pH dengan penambahan NaOH hingga mencapai pH 4, 5, dan 6, lalu di autoklaf dengan suhu 121 derajat selama 15 menit. Kemudian proses fermentasi medium limbah cair tahu. Pada media limbah cair tahu steril sebanyak 150 ml diinokulasikan 1 OC kultur Rhizopus oryzae dan diinkubasi pada suhu kamar di atas shaker berkecepatan 160 rpm selama 24, 48, dan 72 jam. Setiap 24 jam dianalisis jumlah koloni yang tumbuh menggunakan metode surface plate pada media potato dextrose agar PDA dihitung berat kering sel dan ditetapkan kadar proteinnya. Pembuatan medium limbah cair tahu dilakukan selama 4 hari karena masih banyak campuran serbuk tahu yang mengendap dan dapat mempengaruhi pertumbuhan kapang Rhizopus oryzae. Selain itu, sterilisasi medium limbah cair tahu sangat penting dilakukan untuk menghindari kontaminan akibat keberadaan mikroorganisme lain yang dapat tumbuh di dalamnya.
Jamur Rhizopus oryzae ini merupakan salah satu jenis jamur non-patogen yang dapat mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Selain itu, jamur ini juga mampu menghasilkan protease. Dalam perlakuannya, jamur ini ditumbuhkan pada medium limbah cair tahu yang telah diatur pH-nya yakni pH 4, 5, dan 6 dengan waktu inkubasi selama 24, 48, dan 72 jam pada shaker rotation. Pengadukan di atas alat shaker dilakukan karena jamur ini bersifat aerob. Oleh karena itu, harus cukup mendapat oksigen agar dapat tumbuh optimal. Selain itu, dalam keadaan aerob, jamur ini dapat mengubah karbon, nitrogen, dan mineral sebagai nutrisi sehingga dapat menghasilkan protein sel tunggal. Pengadukan juga berfungsi untuk menghomogenkan sel jamur dalam medium. Selanjutnya, medium dibagi dalam 27 Erlenmeyer pada tiap pH, yakni pada pH 4 menjadi 9 Erlenmeyer, lalu tiap 3 Erlenmeyer mewakili untuk waktu inkubasi 24, 48, dan 72 jam. Hal yang sama dilakukan untuk pH 5 dan pH 6. Kemudian, perlakuan lainnya dengan menumbuhkan limbah cair tahu yang telah terfermentasi ke dalam medium potato, dextrose agar atau PDA untuk mengamati jumlah koloni yang tumbuh pada medium tersebut. Pertumbuhan jamur Rhizopus oryzae ditandai dengan adanya pertambahan jumlah sel. Peningkatan sel menyebabkan peningkatan dari seluruh kandungan sel, termasuk asam nukleat dan protein yang dinyatakan sebagai massa sel, sehingga berat kering sel berbanding lurus dengan jumlah koloni. Dengan demikian, pemanfaatan limbah cair tahu sebagai medium pertumbuhan mikroba untuk produksi protein sel tunggal dapat mengurangi residu polutan di lingkungan.